Bab 215. Mengagetkan semua orang. Kedua Grandmaster berkomunikasi satu sama lain secara fisik, dan bunyi seperti benturan baja tidak ada habisnya, dan setiap bunyi seperti guntur. Pegunungan dan pepohonan di sekitarnya semuanya terkena dampak seperti badai. Bahkan lebih banyak orang tertusuk oleh bunyi di gendang telinga mereka, dan darah mengalir. Darah keduanya terjalin dan tumpah. Semua orang terpana oleh pemandangan ini, mata mereka menatap kedua sosok itu, karena takut kehilangan detailnya. Tubuh Eric Kin. Bagaimana bisa begitu kuat? Richie Dong sekarang sebanding dengan Superior Master, dan Eric Kin belum terdesak sama sekali, bahkan stabil. Mereka lupa taruhan mereka dan hanya ingin menonton pertempuran yang luar biasa ini. Boom! Eric Kin mengepalkan tinju menyerang, melepaskan jurus penyingkat jarak, dan memukul Richie Dong dengan tubuhnya secara sederhana untuk berbenturan langsung dengannya. Dada Richie Dong berlumuran darah, tapi dia tidak mundur sedikit pun, melakukan yang terbaik dengan setiap pukulan. Tinju Eric Kin terguncang dan pergelangan tangannya terkoyak, kulitnya terkoyak, dan beberapa tulang rusuk patah. Tidak seperti Richie Dong, Eric Kin menjadi lebih berani saat dia bertarung, dan kekuatannya terbakar seperti nyala api, dan semangatnya yang tinggi menginfeksi semua orang. Wow! Setelah terhantam pukulan tangan langsung dari Eric Kin, Richie Dong menyemburkan seteguk besar darah. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Pakaian di tubuh Eric Kin rusak, dan tubuhnya yang kokoh telanjang di udara, dan wajahnya yang keras tampak seperti dewa. Apakah kamu ingin terus bertarung lagi? Eric Kin merobek sudut bajunya. Kamu sudah berada di akhir pertempuran. Richie Dong menyeka darah dari sudut mulutnya, tetapi ketika dia berbicara, darah keluar dari mulutnya lagi. Terus bertarung, dari mana omong kosong sebanyak ini? Richie Dong mendengus dingin. Dia mengobarkan api harapan terakhir untuk hidup dan menjerat Eric Kin. Kemudian, keduanya hampir menyerah dalam pertahanan, setiap pukulan dan setiap tendangan menuju daerah vital lawan. Boom! Eric Kin memukul dada Richie Dong dengan tinju yang kokoh, hampir dalam sekejap, tubuhnya melayang terbalik, lekukan besar muncul di dadanya, dan punggungnya langsung membengkok keluar. Tubuhnya tergelincir puluhan meter di atas tanah, dan akhirnya terjatuh ke tanah dengan parah. Guru. Ekspresi kedua muridnya berubah drastis, dan mereka berlari dan memeluk Richie Dong. Richie Dong berjuang untuk bangun, tetapi gagal beberapa kali. Wow! Sosok Eric Kin tampak seperti bola meriam, dan dia datang ke Richie Dong dalam sekejap. Pada saat ini, setengah jam telah berlalu, dan energi internal serta reiki Richie Dong telah habis, dan tubuh fisiknya bahkan semakin bobrok, dan tidak mungkin untuk bertarung lagi. Richie Dong, kamu telah kalah, kata Eric Kin dingin. Richie Dong menyeringai dan berkata dengan senyum yang sulit, ini benar-benar generasi muda jauh lebih lihat. Aku kalah dari kamu. Begitu ini dikatakan, penonton menjadi gempar. Richie Dong benar-benar menyerah. Dia benar-benar kalah dari seorang junior. Dan kalah dengan sangat menyedihkan. Meskipun Eric Kin patah beberapa tulang rusuk, Richie Dong seperti manusia berdarah. Siapa yang ingin membunuh aku? Eric Kin menarik napas dalam-dalam dan menatap Richie Dong. Apakah itu keluarga Su? Eric Kin bertanya. Richie Dong menggelengkan kepalanya keras dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Yang ingin membunuh kamu adalah Engah. Sebelum dia selesai berbicara, seteguk darah dimuntahkan, dan kemudian nyala api menyala di tubuhnya. Nyala api ini sangat ganas, membakar dari dalam keluar. Tengkorak Richie Dong terbungkus api dalam sekejap, dan kerohaniannya menjerit, membuat suara seperti kacang goreng. Proses ini hanya berlangsung setengah detik, dan Richie Dong menjadi mayat kering. Kerohaniannya rusak dan mati total. Wajah Eric Kin langsung berubah, ternyata tubuh Richie Dong benar-benar ditandai. Selama Richie Dong berani menyebut nama orang itu, tanda ini akan langsung terpicu. Sikap hati-hati dari pihak lain membuat Eric Kin semakin curiga. Kalau keluarga Su, mereka bisa bertindak terang-terangan. Tetapi pihak lain bertindak sangat hati-hati, membuat masalah ini semakin membingungkan. Guru. Kedua muridnya menangis sedih sambil memegangi tubuh Richie Dong.
Richie Dong, mati. Adegan itu hening, dan mereka tidak percaya hasilnya. Eric Kin baru berusia lebih dari 20 tahun, dan dia membunuh seorang Grandmaster. Situasi mengerikan seperti apa yang akan dicapai prestasinya di masa depan. Tak terbayangkan. Eric Kin, kamu kembalikan hidup guru aku. Pada saat ini, murid Richie Dong menyerang Eric Kin bagaikan kesurupan. Eric Kin menamparkan dia di udara, dan dia langsung terlempar keluar. Bawa guru kalian kembali kota J untuk dimakamkan. Eric Kin menatapnya lama dan berkata dengan dingin. Setelah itu, Eric Kin melangkah keluar meskipun semua orang terkejut. Maureen bergegas mengajak wartawan dari Asosisi Budo dan mendekatinya. Dia mengambil mikrofon dan berkata tanpa henti, Tuan Kin, bagaimana perasaan Anda sekarang? Bagaimana Anda bertarung melintasi 7 tingkat? Eric Kin melambai, aku sangat lelah sekarang, jadi aku tidak akan menerima wawancara untuk saat ini. Tapi kelompok wartawan ini tidak menyerah dan mengejar mereka. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia terluka parah? Finola Su mengerutkan kening. Jika ingin mewawancarai. Setelah Eric Kin sembuh, secara alami akan memberi kalian kesempatan. Setelah itu, Eric Kin, Finola Su, Davison Su dan yang lainnya masuk ke dalam mobil dan pergi. Bagaimana, apa kamu baik-baik saja? Tanya Finola Su. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya terluka di kulit, tidak perlu dikhawatirkan, hanya saja aku tidak tahu persis siapa yang ingin membunuh aku. Dia ingin bersembunyi dan menyerang aku. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Eric Kin tinggal di kota F sejak kecil, bahkan tidak pernah keluar. Bagaimana dia bisa bermusuhan dengan orang lain? Kecuali keluarga Su, sepertinya tidak ada musuh yang bisa masuk hitungan. Jika dia tidak bisa memikirkannya, Eric Kin tidak memikirkannya lagi. Setelah pertempuran ini, seluruh forum seni bela diri benar-benar terkejut. Eric Kin membunuh Richie Dong dan hampir menjadi berita utama, dan videonya menduduki puncak forum seni bela diri. Di saat yang sama, keluarga Su juga mendapat kabar. Kali ini, bahkan Sheila Xiao tidak bisa tetap tenang. Wajahnya membiru dan dia merasakan bahaya untuk pertama kalinya. Nyonya, kamu tidak perlu khawatir, Eric Kin bersusah payah dalam menghadapi Grandmaster Puncak. Jika bertemu Superior Master, maka pasti akan mati, kata kepala pelayan dari samping. Sheila Xiao meliriknya dengan dingin dan berkata, jika Eric Kin juga Grandmaster Puncak sekarang, aku bahkan tidak akan pernah meliriknya. Tapi hari ini Eric Kin hanya di level Grandmaster kelas 2. Dalam level Grandmaster, dia melintasi 7 tingkatan, inilah yang benar-benar mengkhawatirkan Sheila Xiao. Jika kamu memberinya cukup waktu untuk menjadi Alexander Ye berikutnya, itu mungkin tidak mustahil. Sheila Xiao menarik napas dalam-dalam. Jika saat itu tiba pasti tidak sedikit orang yang ingin menjaga Eric Kin, kalaupun keluarga Su ingin membunuhnya, mungkin akan sulit. Edit videonya, dan minta pengawal keluarga Su untuk datang dan menontonnya. Sheila Xiao memerintahkan kepala pelayan. Wajah pengurus rumah tangga sedikit berubah, dan dia berkata, undang. Pengawal yang mana? Panggil beberapa pengawal ke ruang konferensi untuk rapat, kata Sheila Xiao dengan wajah dingin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.